Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Belakangan gue lihat-lihat lagi rame banget nih ya orang-orang di sekitar gue yang ngikutin Formula One tuh teman-teman. Nah, tapi kalian tahu nggak sih kalau Formula One itu adalah olahraga termahal di dunia? Iya, untuk bisa balapan aja setidaknya tuh harus keluar duit 500 juta dolar atau sekitar 8 triliun rupiah bahkan sebelum mobilnya mengaspal di sirkuit. 8 triliun rupiah teman-teman. Itu pun mereka tuh sadar betul kalau setelah ngeluarin uang sebanyak itu, kemungkinan menangnya tuh sangatlah kecil. Pertanyaannya sekarang, jadi apakah ini cuma permainan gila para miliarder yang memang punya uang lebih dan juga nyari sensasi? Atau sebenarnya mereka tuh bisa menghasilkan keuntungan dari sini guys? Oke, daripada menebak-nebak, mending langsung kita bahas aja ya guys. Hai, gue Andre dari Calon Sarjana dan inilah bagaimana cara tim Formula One menghasilkan keuntungan. Harga mobilnya tadi sudah gue bilang ya kalau 8 triliun rupiah dan itu belum termasuk sama biaya perbaikan kalau tiba-tiba nih di hari balapannya ada kecelakaan. Namun saat itu semua terjadi, tim-tim ini guys tetap kelihatan santai aja kan? Dan bahkan buru-buru tuh buat memperbaiki mobilnya supaya bisa ikut balapan selanjutnya. Ya kalau gue nih, kemarin mobil ditabrak sedikit aja udah pusing sendiri tuh guys karena tahu biayanya mahal. Udah gitu yang nabrak juga langsung kabur lagi. Ini kita aja ibaratnya udah pusing nih senggol doang. Tapi kenapa mereka ini bisa santai ya? Nah sebenarnya guys, meskipun olahraga ini tuh kelihatan kayak ajang mewah, Formula One itu nyatanya adalah bisnis yang besar ya. Iya, gue ngomong kayak begini bukan tanpa alasan teman-teman. Di tahun 2024 lalu, F1 tuh sebenarnya menghasilkan keuntungan lebih dari 3,6 miliar dolar atau sekitar 58 triliun rupiah. Dari mana uangnya? Oke, yang paling besar dan juga paling jelas adalah pendapatan hak siar dan juga streaming ya. Televisi dan juga platform streaming di seluruh dunia bayar uang yang sangat mahal teman-teman buat mereka bisa nayangin pertandingan F1. Lalu yang kedua adalah biaya penyelenggaraan balapan. Nah, setiap negara ataupun kota yang ingin menjadi tuan rumah Formula One harus bayar tuh teman-teman antara 200 miliar rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah per tahunnya. Jadi misalkan nih Mandalika mau dipakai dijadiin sebagai venue buat F1, Indonesia itu harus bayar 1 triliun rupiah per tahunnya. Gila kan? Terus yang ketiga adalah sponsorship global ya. Ada banyak banget perusahaan-perusahaan besar kayak Heineken, Pirelli, dan juga Aramco yang rela bayar mahal tuh teman-teman supaya brand mereka tampil di tracknya Formula One. Selain itu ada juga pendapatan lain-lainnya seperti penjualan merchandise, paket nonton VIP, dan layanan digital seperti F1 TV juga. Tapi ingat teman-teman, F1 tidak menyimpan semua duit itu sendirian. Sekitar 38% dari pendapatan yang diterima oleh Formula One bakal dibagikan tuh ke 10 tim yang berlaga berdasarkan performa mereka. Pembagian uang ini juga nggak sama rata. Tim-tim legendaris semacam Ferrari kayak begitu biasanya sih bakalan dapat lebih dari 2 triliun rupiah ya. Sedangkan tim lainnya biasanya tuh jumlahnya jauh lebih kecil, macam 1 triliun rupiah dan juga tergantung dari performa mereka di musim sebelumnya. Sampai sini paham lah ya. Nah kalau itu kan kita udah ngebahas Formula One sebagai payung besarnya ya. Sekarang kita turun nih teman-teman ke tim-timnya ya. Biaya ngejalanin tim Formula One juga sangat mahal loh. Sebelum tahun 2021 banyak tim-tim besar pada habis-habisan tuh buat ngebuang uang mereka supaya bisa juara. Bahkan beberapa tim bisa ngabisin 6 sampai dengan 8 triliun rupiah per tahunnya tuh teman-teman. Maya, ini jadi nggak adil lah karena bikin balapannya kurang menarik. Soalnya siapa yang dapat banyak sponsor dan juga punya uang super banyak, pada akhirnya mereka yang pasti menang kan? Nah, gue bantu jelasin deh teman-teman, kenapa yang punya banyak uang udah pasti menang. Jadi, buat bikin mobil F1 yang bisa kenceng itu ya butuh insinyur-insinyur pintar dari seluruh dunia dan mereka tuh harus bangun mobilnya sambil riset besar-besaran. Semakin banyak riset yang dicoba, semakin sempurna juga mobil yang dihasilkan. Tapi tentu teman-teman, semua itu harus dibayar juga dengan harga yang mahal. Terus, mobil yang kencang juga sebenarnya juga belum cukup kan? Kalau pembalapnya mediocre nih atau cupu, tentulah mereka tuh tetap bakal susah buat juara. Makanya, para tim-tim ini harus siap hire pembalap jago yang gajinya ya jelas nggak murah lah. Pembalap model Lewis Hamilton dan juga Max Verstappen itu ya bisa digaji lebih dari 800 miliar rupiah per tahunnya. Selain itu, balapan F1 kan digelarnya di 24 negara, sehingga biaya logistiknya juga jelas sangat mahal ya. Dan terakhir, karyawan yang terlibat di setiap tim juga jumlahnya nggak masuk akal. Tim-tim besar nih kayak Ferrari, Mercedes, dan juga Red Bull bisa punya lebih dari 1000 karyawan. Nah, karena biayanya tuh jadi gila-gilaan, akhirnya ya F1 bikinlah peraturan batas anggaran atau yang biasa dikenal dengan budget cap.
Dengan adanya ini, setiap tim tuh cuma bisa ngeluarin uang sebesar 135 juta dolar per tahunnya ya. Dan kalau lebih dari itu guys, siap-siap bakal kena denda. Tapi buat tim-tim kecil, mereka tentulah punya banyak akal teman-teman, supaya bisa bertahan di Formula One ini. Contohnya, tim khas dari Amerika ataupun bahkan Williams, mereka tuh nggak ngebangun semuanya sendiri. Kayak yang udah gue bilang tadi, bagian termahal dari bangun mobil Formula One adalah ngelakuin risetnya kan. Nah, tim khas ataupun Williams ini mereka tuh beli komponen dari Ferrari dan juga Mercedes yang bikin timnya itu bisa tetap berjalan dengan karyawan kurang dari 250 orang. Strategi seperti ini tentulah guys ngebantu banyak tim-tim kecil supaya tetap bisa bertahan di ajang Formula One ini. Ya, pertanyaan yang terbesar sekarang nih teman-teman, emang untung ya investasi di tim Formula One? Ya jelas untung lah guys. Selain dari penyelenggara yang gue udah jelasin sebelumnya, tim-tim ini juga punya sponsor masing-masing ya. Kita lihat aja deh dari mobil Red Bull yang lagi sering-seringnya juara. Sponsor utama mereka yaitu Oracle setor duit sekitar 1,6 triliun rupiah per tahunnya. Gila kan? Belum lagi sponsor-sponsor lainnya ini nih. Logo-logo kecil tuh guys bisa dihargain mulai dari 10 miliar rupiah sampai dengan 500 miliar rupiah tergantung dari posisinya. Ya, tapi kalau kalian pikir sponsor adalah keuntungan utama mereka, kalian juga salah sih teman-teman. F1 ini sudah jadi kayak lahan para pebisnis untuk mengembangkan networking dan juga bikin kesepakatan bisnis lewat acara hospitality elite bernama Paddock Club gitu. Di sana, sponsor tuh bisa ngajak klien, negosiasi, dan juga bikin kesepakatan bisnis bernilai ratusan miliar ya. Jadi ibaratnya mereka tuh rela guys bayar mahal buat masuk ke klub pengusaha-pengusaha super kaya ini. Oh iya, gue lupa jelasin tadi guys kalau sistem dari budget cap berhasil ngebuat banyak tim mengalami keuntungan juga ya. Iya, jadi dulu mayoritas tim itu kebanyakan mereka tuh ya rugi terus karena fokusnya cuma nyari juara dengan bakar uang sebanyak-banyaknya. Mindset yang ada di otak tim-tim ini kalau udah nyemplung ke dunia Formula One ya isinya cuma bakar duit doang. Tapi sekarang setelah ada batas anggaran yang diperlakukan di tahun 2021 tadi dan juga jumlah penonton F1 yang juga naik lumayan drastis, beberapa tim mulai dapat keuntungan nih guys. Tim-tim besar kayak Mercedes, Ferrari, Red Bull, dan juga McLaren mulai dapetin keuntungannya juga nih teman-teman. Mercedes sendiri untung 1,6 triliun rupiah tuh di tahun 2023 lalu. Terus McLaren yang awalnya rugi sampai 180 miliar rupiah di tahun 2022 jadi untung 250 miliar di tahun 2023. Sedangkan tim-tim lainnya kayak Alpine, Aston Martin, dan juga Williams secara umum lebih sehat secara finansial. Lagian dengan adanya budget cap, jelas lah guys mengurangi kesenjangan finansial dengan tim besar sehingga mereka tuh juga bisa bersaing lebih adil tanpa menghabiskan ratusan juta dolar lagi. Atau paling enggak, jumlah tim di Formula One ya nggak bakal berkurang gara-gara ada tim yang tiba-tiba bangkrut kan? Pokoknya banyak nih guys keuntungannya. Dan balapan pun menurut gue nih jadi seru banget guys sekarang karena tiap tim itu hampir setara semuanya. Ya, ibaratnya balapan ini udah bukan soal uang lagi ya, tapi skill juga diperlukan. So, kesimpulannya begini teman-teman. Formula One itu memang kelihatannya cuma bakar-bakar duit doang dari luar. Tapi di balik mobil dengan kecepatan 300 km per jamnya itu, tersembunyi salah satu model bisnis olahraga paling rumit dan juga paling menguntungkan di dunia. So, pertanyaannya gue balikin kepada kalian semua deh. Kalau teman-teman jadi orang yang kaya banget nih, ada yang tertarik nggak buat punya tim Formula One juga? Coba kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.